Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya diberikan tema firman Tuhan yang berjudul Tempted but Victorious, ya. Menghadapi pencobaan tetapi menang, ya. Seringkali atau bahkan kita mungkin menganggap sebuah biasa saja kalau orang menghadapi pencobaan tapi jatuh. Tapi kali ini kita mau belajar bagaimana kita menghadapi pencobaan tetapi kita bisa menang. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam rangkaian kita memperingati minggu-minggu sengsara, kita mengingat bagaimana Tuhan Yesus, kita melihat Tuhan Yesus kita juga menghadapi banyak pencobaan. Dan dia adalah teladan kemenangan buat kita semua. Kita belajar dari kebenaran firman Tuhan dari Ibrani pasal 4 ayat yang ke-15. Satu ayat firman Tuhan saja, saya ingin ajak kita sama-sama membacanya. Ibrani pasal yang ke-4 ayat yang ke-15. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama seperti kita, ia telah dicobai dalam segala hal, hanya saja ia tidak berbuat dosa. Saya ambil dari TB2, ya, terjemahan yang terbaru TB2. Sekali lagi, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama seperti kita, ia telah dicobai dalam segala hal, hanya saja ia tidak berbuat dosa. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari seorang pakar penafsir Alkitab yang bernama Bruce, dia mengatakan demikian tentang hal ini. Orang Kristen memiliki seorang imam besar di surga yang memiliki kemampuan tak tertandingi untuk bersimpati kepada umatnya, maksudnya orang-orang Kristen. Dalam hal apa? Dalam hal menghadapi bahaya, dalam hal menghadapi kesedihan, dan pencobaan yang datang di sepanjang perjalanan hidup mereka. Mengapa? Karena ia sendiri, Yesus sendiri, di dalam keserupaannya dengan manusia, dia memperlihatkan pengalaman-pengalaman bagaimana Yesus bisa menang atas pencobaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin tentang kata imam besar itu kita sekarang ini, di dalam konteks kita sekarang ini kurang familiar mungkin ya. Tapi imam besar yang dimaksudkan di sini mengacu kepada imam besar yang ada di Perjanjian Lama, Bapak Ibu Saudara sekalian. Imam besar pada waktu itu, pada masa Yesus hidup bersama dengan murid-muridnya, imam besar masih memimpin upacara korban. Ya, upacara korban contohnya di perayaan Yom Kippur gitu ya, hari raya pendamaian. Jadi bagaimana umat Allah diperdamaikan dengan Allah, dengan bagaimana imam besar memimpin upacara persembahan korban. Ya. Jadi sebelum dia memimpin upacara itu, dia sendiri dia harus mempersembahkan korban dulu supaya dosa-dosa dia juga diampuni Tuhan, maka dia nggak kena hukuman dari Tuhan. Ya, juga imam besar itu mereka diundi, Bapak Ibu Saudara sekalian, imam-imam besar, 1 tahun sekali ada imam besar yang mewakili seluruh umat masuk ke ruang Maha Kudus. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Jadi waktu masuk itu mereka harus benar-benar kudus. Ya, kalau enggak mereka bisa mati di dalam. Karena kekudusan Allah itu bukan main-main. Jadi imam besar itu kalau mau masuk ke ruang Maha Kudus, kakinya diikat, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Kalau udah enggak bales berarti mati di dalam. Itu ditarik keluar, enggak ada yang berani masuk, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hanya imam besar yang diundi setahun sekali.
Ya kita tahu ya waktu itu Zakaria masuk ya. Zakaria masuk ya. Dia kena undian. Tapi dia keluar, dia jadi bisu. Nah, imam besar itu juga menjadi perantara antara umat Allah dengan manusia. Ya, dalam mengatur kehidupan manusia, umat Allah, ya. Imam besar itu jadi perantara. Imam besar punya pakaian khusus, itu contohnya ya. Dia pakaian khusus mewakili umat, itu ada masuk. Tapi hari ini kita nggak bahas khusus imam, itu ada ya, batu-batunya itu batu-batu apa aja, maknanya apa aja, itu ada 12 suku dan sebagainya. Itu banyak sekali simbol-simbol di sana. Tapi itulah kira-kira peran dan tugas imam besar dari perjanjian lama yang juga masih berlaku pada masa Yesus dan murid-muridnya hidup. Ya, tapi gambaran imam besar agung menurut surat Ibrani. Saya ingin ajak kita sama-sama lihat, kalau kita lihat di sepanjang surat Ibrani, familiar sekali sering disebut Yesus sebagai imam besar. Imam besar yang digambarkan pertama adalah imam besar yang mengalami maut tetapi menang atas pencobaan. Bahkan imam besar Yesus itu bahkan mati di atas kayu salib. Pencobaan yang begitu besar. Sampai di Taman Getsemani Tuhan Yesus katakan, kalau boleh Bapa, cawan ini lalu daripadaku. Begitu gentarnya dia mau menghadapi maut ini. Bukan takut mati Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi hukuman atas dosa seluruh umat manusia itu ditimpakan kepada dia. Itu sangat mengerikan. Kalau boleh, cawan ini lalu. Ini sebuah ujian, tantangan yang begitu besar. Dan Tuhan Yesus melaluinya. Tuhan Yesus mati di salib, tetapi di hari yang ketiga dia bangkit. Dia menang atas maut. Imam besar sebagai pelayan segenap rumah Allah. Kita lihat Ibrani pasal 3 dikatakan sebagai demikian. Sebab itu hai saudara-saudara yang kudus yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus, yang setia kepada Dia telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dan segenap rumahnya sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Yesus adalah pelayan yang melayani kita, bait-bait Allah yang kudus. Sampai kepada akhirnya teguh berpegang kepada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Gambaran yang ketiga adalah imam besar yang turut merasakan kelemahan. Nah, ini yang akan kita bahas malam ini. Dan keempat, imam besar menurut peraturan Melkisedek. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa lihat di YouTube. Ini Lause Excel udah pernah bahas tentang siapa itu Melkisedek. Ya, bisa lihat di YouTube. Saya mempersingkat waktu aja, kita melihat apa itu imam besar menurut yang turut merasakan kelemahan kita. Saya ingin ajak kita sama-sama coba berpikir, merenung. Apa yang dimaksud dengan kelemahan-kelemahan? Apakah Anda pernah mengenal kelemahan-kelemahan Anda sendiri? Ada beda enggak kelemahan dengan dosa? Ya, ada beda enggak? Orang lemah dosa enggak? Belum tentu ya, setuju, belum tentu. Ada kelemahan terjadi karena perbuatan dosa, akhirnya dia mengalami kelemahan. Tetapi orang yang lemah belum tentu jatuh dalam dosa. Jadi kelemahan ini juga ada sebuah state, sebuah posisi, keadaan di mana kita antara kita jatuh di dalam dosa atau kita mengikuti kebenaran Tuhan. Nah, ini kita sedang hadapi kelemahan itunya. Ada dua jenis kelemahan. Ya, kelemahan yang pertama itu kelemahan fisik.
Nah, kelemahan yang kedua itu kelemahan jiwa. Ya, ini yang kita bisa alami sama-sama. Kita tahu ini ya. Kelemahan fisik contohnya, ya anggota tubuh kurang berdaya, lemah misalnya ya. Wah, ada contoh ini ya, rentan, ya udah lemah karena udah mudah lelah, ya bisa faktor usia ya. Atau dulu pernah cedera, lalu akibatnya itu susah, akibat penuaan, ya atau akibat mengalami sakit penyakit, ada di otot atau di tulang sehingga kita itu lemah. Ya, saya waktu remaja saya ingat orang belum musim lari 10K, saya udah pernah 10K. Wah, waktu remaja Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu saya jadi atlet badminton ya. Tapi sekarang amit-amit 500 meter aja saya udah megap kayaknya. Lihat aja lingkar perutnya, kan begitu kan ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah ini kelemahan fisik. Ya, oke. Kelemahan jiwa. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian kita coba cermati. Lemah karena apa? Karena kita kurang pemahaman, kita kurang pengetahuan. Sehingga kita kurang bisa mengerti persoalan. Itu menyebabkan kita lemah. Jiwa kita lemah. Kita lemah jiwa kita sehingga kita gak sanggup lakukan hal-hal besar. Hal-hal kecil aja sering gagal. Ya, karena kita lemah jiwa kita. Takut, banyak ketakutan, banyak kekhawatiran. Ya, sehingga dikuasai kecemasan, kita lemah. Ada keinginan yang tercemar. Motivasinya tercemar. Ya, ada lemah karena apa? Menghadapi pencobaan jadi lemah. Seringkali dicobai, seringkali gagal. Akhirnya dia jadi pribadi yang lemah, jiwanya lemah. Ya, orang-orang demikian itu yang lemah jiwanya itu rentan terhadap godaan. Ya, seringkali dia kehilangan prinsip, mudah ragu-ragu, mudah kompromi. Ya, atau kurang bisa mempertahankan integritasnya. Ya, orang yang sering dikuasai oleh hawa nafsu, didrive oleh keinginannya. Ya bahkan mungkin ada yang punya niat buruk. Nah kalau punya niat buruk itu udah dosa. Ya Yesus mengajarkan apa? Dosa itu di pikiran saja udah bisa dosa. Gitu. Tetapi kelemahan jiwa itu sendiri belum termasuk dosa. Saya takut, contohnya ya, saya takut. Itu belum dosa. Tetapi kalau saya dikuasai oleh ketakutan, saya jatuh dalam dosa. Karena apa? Saya meragukan Allah yang memimpin hidup saya. Maka saya mengizinkan jiwa saya dikuasai oleh ketakutan. Sehingga saya tidak berdaya, seolah-olah Tuhan tidak bekerja dalam hidup saya. Dosanya apa? Dosanya karena meragukan Allah. Itu semua bermain di pikiran, di hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kelemahan fisik dan kelemahan jiwa, saya percaya sedikit banyak kita semua pasti bisa mengalami kan? Betul ya? Nah ketika pengalaman-pengalaman kelemahan fisik dan kelemahan jiwa yang kita alami ini, dan kita menghadapinya dengan kekuatan dari Tuhan, itu menjadi sebuah pengalaman rohani buat kita. Sehingga kita bisa meneladani Yesus Kristus, turut merasakan kelemahan orang lain. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian nggak ngerti kelemahan diri sendiri, belum pernah berjuang, bergumul bersama Allah menghadapi kelemahan diri sendiri dan belum pernah menang, bagaimana mungkin engkau dan saya bisa melayani orang, turut merasakan persoalannya orang, turut bersedih bersama. Bersukacita bersama itu nggak susah kayaknya ya. Turut bersedih bersama dengan orang. Ikut merasakan kegelisahannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, turut merasakan sendiri ini, kalau kita lihat di bahasa aslinya Bapak Ibu Saudara sekalian, turut merasakan itu dunamai sumpateo.
Ya, dunama itu semacam sebuah kemampuan, sebuah ability, kekuatan, ada kuasa di dalam, dan juga ada resource ya di dalam jiwa kita untuk bisa terpengaruh oleh perasaan orang lain. Ikut bersimpati, turut merasakan. Dan kemudian kita bisa memiliki rasa belas kasihan kepada orang lain. Nah ini turut merasakan. Ya. Nah mungkin ini lebih jelas ya contoh-contohnya ya. Mari kita sama-sama coba bedakan simpati, empati, dan apati. Ya, coba kita sama-sama bedakan ya. Apati itu apa? Ini contohnya, ini ada orang yang kejebur di pasir pasir isap ya, pasir isap ya. Nah kalau orang yang apati dibiarin ya, lu urusin sendiri lo. Masuk ke sana, dia lihat aja nggak mau ya. Itu apati. Dia udah menutup dirinya. Tidak ada ruang. Ya. Nah, kalau simpati. Simpati itu dia bisa merasakan dia ada di dalam bersama-sama dengan orang yang terjebak di dalam pasir isap itu. Tapi dia juga sama tidak berdayanya. Gitu. Nah, tapi orang yang empati itu, dia satu kaki ada di tempat yang keras dan dia bisa mengulurkan tangan untuk menolong. Dia juga turut merasakan ada satu kaki dia masuk bersama-sama. Tapi dengan sadar dia bisa memberikan pertolongan. Ini beda kira-kira ya. Nah jadi mana yang kita pernah rasakan? Saya kira tiga-tiganya kita pernah merasakan ya. Nah yang membuat kita itu normal atau tidak normal adalah kita cenderung di satu aja. Ya kalau orang yang apati terus ya, hidup kayak dunia sendiri aja ya, wah itu nggak benar juga ya, nggak benar ya. Kita sebaiknya jadi orang yang empati ya, simpati juga boleh ya. Kadang-kadang kita bersimpati kepada orang, kita tidak bisa berbuat apa-apa memang. Kita hanya bisa, wah aku ikut sedih bersama kamu. That's it. Nggak bisa buat apa-apa, paling juga kirim karangan bunga ya kalau dia berduka. Begitu kita nggak bisa buat apa-apa. Tapi empati adalah ikut menemani, ya, ikut ngurusin, mendampingin dia, memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, mengunjungin dia. Nah, kita ada nggak begitu? Ya, orang yang berduka seminggu kemudian kita kunjungin lagi, ada nggak? Nah itu berempati, ya, call, telepon dia, cari tahu dia sedang apa, dia butuh bantuan nggak? Nah, itu empati. Nah ada spektrumnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Mulai dari saya turut sedih ya dengan saya merasakan kesedihan kamu. Dan juga saya bersedih bersama-sama dengan kamu. Dan saya digerakkan untuk mengatasi kesedihan kamu. Nah ini beda ya. Nah kita udah sampai di mana kadang-kadang kalau kita berempati kepada orang. Gitu ya, bisa macam-macam ya dan bisa beda-beda terhadap orang-orang tertentu. Ya cenderung kepada orang yang sangat dekat dengan kita bahkan bisa sampai feel compassion. Ya. Gitu ya. Tapi ini untuk kita tahu aja, saya sudah sampai di mana? Saya berempati sejauh apa? Nah ini juga ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita bisa lihat ini tulisannya cukup kecil ya, karena saya tetap mengejar bisa satu slide ya. Bapak Ibu Saudara sekalian mungkin kalau mau lihat jelas bisa difoto aja. Ya. Intinya untuk bisa berempati kita perlu ada connection
satu dengan yang lain. Orang yang kita mau empati dengan dia, kita perlu punya connection. Gitu. Kita fokus kepada dirinya. Dan kita coba memperlihatkan belas kasihan kita dengan tindakan yang nyata. Gitu ya. Bukan cuma kalau orang ngomong bahasa sekarang omon-omon aja, bukan ya. Tindakan yang nyata gitu ya, dengan tindakan yang nyata. Dan kita sendiri menjadi sebuah tempat yang aman dan nyaman untuk dia datang, dilayani. Dia bisa curhat, dia bisa menyatakan dirinya apa adanya gitu. Ya, kita jadi tempat yang aman bagi dia. Itu namanya turut merasakan. Jadi ada intentionnya, ya ada fokusnya, ada ekspresinya, dan ada hasilnya. Hasil yang nyata gitu ya. Nah, sejauh apa kita bisa turut merasakan, melayani sesama kita. Nah, ini ada 4 tahap yang kita bisa lakukan. Kesimpulannya Bapak Ibu Saudara sekalian, enggak panjang-panjang ya saya khotbah ya. Kesimpulannya adalah sebagai imam besar yang agung Tuhan Yesus, dia turut merasakan. Dia turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ya, bahkan dia mengalami pencobaan tetapi dia tidak jatuh dalam dosa. Engkau dan saya, kita sama-sama setiap hari pasti mengalami pencobaan. Tetapi apakah engkau dan saya menang? Salah satu kuncinya kita bisa menang atas pencobaan. Kita terus terarah kepada Tuhan Yesus. Dia teladan kita. Mari kita mengikuti Tuhan Yesus. Belajar turut merasakan kelemahan-kelemahan. Kita sadar diri kita. Kelemahan saya apa? Baru kita bisa menolong orang lain. Dan kita butuh orang lain untuk menopang kita juga supaya kita bisa menang atas pencobaan yang kita hadapi. Sehingga kita juga tidak jatuh dalam dosa. Kita ini kalau dilihat dari 1 Petrus pasal 2 itu adalah imamat yang rajani. Dalam konteks perenungan kita malam ini, kita diminta untuk menjadi seperti Tuhan Yesus. Membawa orang kepada Allah. Menjadi perantara antara orang berdosa kepada Allah. Pertama, saya harus bisa bereskan dulu masalah kelemahan, masalah dosa saya sendiri bersama dengan Tuhan. Nah, pengalaman rohani ini tentu bermanfaat untuk saya menolong sesama saudara seiman yang punya pergumulan, mungkin pergumulan yang sama atau pergumulan yang berbeda, tetapi karena punya pengalaman rohani bersama dengan Tuhan, ini menjadi sebuah kekuatan untuk buat saya melayani sesama saudara seiman. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat ini sangat penting. Kalau boleh kita hafal ini. Ya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Engkau dan saya punya panggilan ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita saling menopang satu dengan yang lain. Kita belajar turut merasakan pergumulan orang lain, kesulitan orang lain, dan pencobaan-pencobaan yang dihadapi, dan kita menolong mereka dengan kekuatan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, biar minggu-minggu sengsara ini kita bukan hanya mengingat bagaimana Tuhan kita menang atas pencobaan, tetapi kita juga belajar menang atas pencobaan seperti Tuhan Yesus. Dan kita saling menopang satu dengan yang lain untuk menang atas pencobaan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita berdoa.